Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. PSSI memasuki era baru dengan terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ada sejumlah PR menanti kepengurusan baru PSSI untuk membenahi dunia sepak bola Indonesia yang kerap penuh dengan konflik. Dalam mengawaki olahraga yang sangat digandrungi masyarakat ini, PSSI sebagai satu-satunya induk organisasi sepak bola tanah air ternyata tidak kebal dari gejolak kepentingan. Kita akan lihat apa saja sejumlah konflik yang pernah terjadi di dalam tubuh PSSI setidaknya selama kurang lebih 1 dekade terakhir ini. Pada tahun 2010, kita masih mengingat bahwa sempat terjadi dualisme kompetisi dengan berdirinya Liga Primer Indonesia menjadi liga tandingan dari ISL atau Indonesia Super League yang kemudian Liga Primer Indonesia ini dinyatakan ilegal oleh PSSI. Kemudian di tahun 2011 kita juga ketahui bahwa FIFA membentuk komite normalisasi akibat terjadinya kisruh dalam pemilihan ketua umum PSSI pada saat itu karena dinilai PSSI secara internal tidak dapat melakukan pemilihan ketua umumnya karena sempat terjadi konflik. Kemudian juga di tahun 2015 masih dalam rangka pemilihan ketua umum PSSI, tapi kali ini FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia atau kepada PSSI karena dinilai telah terjadi intervensi dari pihak ketiga atau dalam hal ini adalah dari pihak pemerintah dalam proses pemilihan ketua umum PSSI. Tepatnya pada saat itu Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ia menyatakan tidak menerima hasil dari KLB PSSI yang digelar di Surabaya. Kemudian selanjutnya di tahun 2019 publik dan juga para penggemar sepak bola Indonesia digegerkan dengan adanya skandal pengaturan skor yang pada saat itu turut menyeret adanya anggota bahkan sampai pimpinan dan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono. Ia pada saat itu kemudian divonis bersalah karena menghilangkan barang bukti terkait dengan skandal pengaturan skor di pertandingan Liga 1. Dan yang masih sangat segar di dalam ingatan adalah di tahun 2022, tepatnya adalah pada tanggal 2 Oktober terjadi tragedi kemanusiaan Kanjuruhan di Malang ketika tengah terjadi pertandingan antara Arema dan Persebaya, kemudian menyebabkan 135 orang harus tewas. Ini menjadi momen evaluasi besar-besaran terhadap manajemen pertandingan sepak bola di Indonesia. Bicara soal sanksi yang pernah diberikan oleh FIFA kepada Indonesia, ini tentunya sangat merugikan Timnas Indonesia karena pada saat itu juga Timnas sempat tidak bisa mengikuti sejumlah pertandingan di tingkat regional ataupun internasional. Sanksi yang pada saat itu dilanggar oleh PSSI atau oleh pihak Indonesia adalah pada Statuta FIFA di pasal 13 ayat 1I dan pasal 17 ayat 1 yang pada intinya menyebutkan bahwa anggota FIFA harus menyelesaikan segala permasalahan secara independen, kemudian juga memastikan tidak ada pengaruh dari pihak ketiga. Nah, lalu lantas saat ini kalau kita baru melihat komposisi kepemimpinan di PSSI yang mana ada 2 menteri di dalamnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN sebagai Ketua Umum, kemudian juga ada Menpora Zainuddin Amali yang menjadi Wakil Ketua Umum. Tentu ini juga ada beberapa alasan yang membuat Erick Thohir khususnya ya dapat terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Sejumlah pihak tidak menafikan bahwa Erick Thohir memiliki kapasitas, punya pengalaman, kemudian punya modal yang cukup besar juga untuk bisa menjadi Ketua Umum PSSI. Ia diketahui pada tahun 2015 sampai 2019, Erick Thohir menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia. Dan pada saat era kepemimpinannya tersebut, ia juga menjadi Ketua Pelaksana dari Asian Games di tahun 2018, yang mana Indonesia menjadi tuan rumah. Lalu sampai dengan saat ini, Erick Thohir juga masih menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Sehingga ia dinilai punya pengalaman dan juga punya cukup pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan kompetisi-kompetisi olahraga. Lalu Erick Thohir juga tentunya dikenal sebagai seseorang yang sangat gemar untuk membeli saham dari klub-klub yang cukup ternama seperti pada tahun 2013 sampai 2019 Erick Thohir menjadi presiden dari klub Liga Italia Inter Milan, kemudian ia juga memiliki saham di klub kompetisi kelas atau kompetisi di Liga Inggris. Lalu ia juga memiliki sebagian saham dalam
klub sepak bola Persis Solo di Liga 1 Indonesia. Erick Thohir juga pada saat terjadi kasus atau tragedi Kanjuruhan di tahun lalu, ia menjadi perwakilan dari pemerintah Indonesia untuk membahas tragedi Kanjuruhan bersama dengan Presiden FIFA pada saat itu, yang kemudian melahirkan sejumlah rekomendasi. Pada saat kemarin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI dan setelah ia resmi menjadi Ketua Umum PSSI, ada sejumlah pernyataan dari Erick Thohir terkait dengan visi misi ataupun janjinya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Yang pertama, ia menyatakan akan mengusahakan kelanjutan dari Liga 2 dan Liga 3, kemudian juga akan mengupayakan agar ada penggunaan VAR atau Video Assistant Referee dalam pertandingan di Liga 1. Ini tentunya mengharapkan adanya pertandingan yang lebih fair, pertandingan sepak bola yang lebih fair. Kemudian juga ada janji terkait dengan pembenahan kualitas dari wasit, lalu pembangunan training center Timnas Indonesia terkait dengan tentu peningkatan prestasi dari Timnas Indonesia di kompetisi internasional. Dan juga ia menyatakan soal mendorong keterwakilan perempuan serta keterwakilan anak-anak muda dalam manajemen sepak bola. Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga kini telah resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Banyak pihak yang khawatir dengan fokus kerja Erick Thohir yang akan terpecah antara menjadi Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Kita akan membahas selengkapnya terkait dengan kepemimpinan baru dari PSSI ini bersama dengan Presiden Madura United. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Aksanul Kossasi. Selamat siang Pak Aksanul. Ya, selamat siang Marcel. Pak Aksanul, saat ini ada 2 menteri dalam kepemimpinan PSSI. Anda yakin Erick Thohir sebagai Ketua Umum nanti bisa fokus, sementara ia juga harus menjalani tugasnya sebagai Menteri BUMN? Ya, sebenarnya Ketua Umum PSSI yang merangkap menteri atau menteri yang merangkap Ketua Umum PSSI ini kan tidak terjadi saat ini saja. Pada zaman Pak Azwar Anas, zaman Pak Agung Gumelar, juga beliau itu menteri. Bahkan Pak Edi Rahmayadi juga waktu itu masih menjabat sebagai Pangkostrat. Menurut saya ini kita lihat dari sisi positifnya, karena Kementerian BUMN ini salah satu yang disebut, diinstruksikan di dalam Impres nomor 3, bahwa Kementerian BUMN itu menjadi salah satu dari 9 kementerian yang diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan perbaikan sepak bola Indonesia. Dari sisi positif itu mungkin dengan hadirnya Pak Erick ini akan mempercepat perbaikan sepak bola nasional. Tinggal kita tunggu dalam waktu dekat seperti apa yang akan dilakukan oleh beliau ini. Perihal mengatur waktu ya silakan. Pak Erick ini tentunya sudah bisa mengatur waktu bagaimana caranya agar kedua tanggung jawab yang dimandatkan, ya, satu adalah negara memandatkan kepada beliau untuk memimpin BUMN, yang satu lagi para voters, para pemilik suara di sepak bola nasional memandatkan kepada saudara Erick Thohir juga ikut mengembangkan sepak bola nasional. Kita lihat ke depan seperti apa. Ya, ada mandat untuk memperbaiki dunia sepak bola Indonesia, tapi bicara soal potensi intervensi dari pemerintah ini seperti apa jaminannya, kita akan bahas setelah jeda. Pak Aksanul dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Presiden Madura United Aksanul Kossasi. Pak Aksanul, tadi Anda katakan ada harapan sebetulnya dan juga ada mandat bagi Pak Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Tapi seberapa besar keberadaan dari seorang menteri di dalam tubuh PSSI ini bisa mencegah terjadinya juga intervensi pemerintah agar nantinya sepak bola Indonesia tidak lagi-lagi terkena sanksi dari FIFA? Ya, kita harus melihat intervensi itu dalam bentuk apa. Ya. Kalau dulu FIFA tidak melarang tentang sejumlah menteri dan Pangkostrat untuk duduk sebagai ketua umum, ya, saya melihatnya justru intervensi yang dimaksud FIFA itu adalah intervensi tentang kebijakan. Kebijakan terhadap PSSI yang diintervensi oleh FIFA. Ini yang pasti dilarang oleh FIFA. Tapi antara PSSI dan pemerintah memang harus seiring sejalan. Tidak mungkin sepak bola ini berkembang, maju,
tanpa fasilitas dukungan infrastruktur, termasuk juga keamanan dan apapun yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua-duanya itu harus berjalan seiring. Begitu juga rakyat Indonesia tidak bisa berharap persepak bolaan ini maju hanya kepada pemerintah. Tentunya juga pemerintah juga harus menggandeng PSSI, karena ini adalah bagian dari pemilik sepak bola dunia yang sampai terafiliasinya kepada FIFA. Sehingga kita melihat intervensi itu menurut saya lebih kepada kebijakan yang diambil oleh PSSI, kemudian diintervensi oleh pemerintah, itu pasti FIFA akan melarang dan akan menghukum kita. Tapi sepanjang keduanya bergandengan, di mana infrastruktur, fasilitas yang dimiliki pemerintah dari mulai pusat sampai daerah, itu dimiliki oleh pemerintah. Dan tidak bisa PSSI meninggalkan pemerintah. PSSI sangat bergantung kepada aset infrastruktur sepak bola yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua-duanya ini harus berjalan seiring. PSSI juga tidak bisa menafikan pentingnya pemerintah, makanya keduanya tidak bisa dipisahkan. PSSI ini tidak punya apa-apa sebenarnya, kalau mau jujur. Bayangkan kantor saja tidak punya, ya, lapangan yang dimiliki PSSI untuk kepentingan timnas saja tidak punya. Semua aset tentang infrastruktur sepak bola ini punya pemerintah. Makanya PSSI dengan pemerintah harus berjalan seiring. Itu menurut saya dengan adanya Pak Erick Thohir, ya, kemudian duduk sebagai Ketua Umum PSSI. Dan saat ini adalah beliau bagian dari mandat Impres nomor 3 untuk melakukan percepatan sepak bola nasional. Ini menurut saya jadi bagus. Kita lihat dari sisi positifnya. Dan Marcel, kita lihatlah dalam 2-3 bulan ke depan. Sebenarnya ada beberapa fase ya yang harus kita uji terhadap kepemimpinan saudara Erick Thohir. Pertama, dalam 1-2 bulan ke depan, nggak usah lama-lama. Dalam 1-2 bulan ke depan kita uji apakah saudara Erick Thohir dan seluruh pengurus PSSI yang dimandatkan oleh voters pada hari kemarin bisa menyelenggarakan Liga 2 dan Liga 3, kemudian mengembalikan kompetisi Liga 1 sebagaimana postur kompetisi yang ideal. Artinya ada degradasi dan ada promosi. Kalau itu teruji dalam 1-2 bulan ke depan, terbukti ujian pertama lolos. Ada lagi dalam tahun ini, ujian berikutnya adalah dalam 3-4 bulan ke depan. Liga 2 dan Liga 3, Pak Aksanul. Soal Liga 2 dan Liga 3 ini. 20. Ini kan bisa dilihat, nggak usah lama-lama menguji tentang kemampuan saudara Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Dalam 1 bulan kita sudah bisa tahu, dalam 3 bulan ke depan kita sudah bisa tahu tentang World Cup. World Cup usunglah paling nggak 3 sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi, dan sukses dalam pertanggungjawaban. Kita lihat dengan 3 poin ini. Tentunya semua pihak harus membantu. Pak Erick nggak bisa kerja sendiri. Semua pihak harus membantu. Dan jangan hanya bisa mencela gitu ya, hanya bisa mencari salah orang gitu, tanpa memberikan solusi. Sebaiknya kritik-kritik yang bagus gitu. Tidak usah memberikan satu penghinaan sementara hasil kan belum kelihatan. Kita tinggal lihat yang kurang kita minta diperbaiki, ya, yang bagus ya kita puji. Itu adalah bagian dari cara kita menghargai seseorang. Itu Mas. Ya. Soal penyelenggaraan Liga 2, Liga 3 dan perbaikan penyelenggaraan Liga 1 ini kita akan bahas lebih lanjut Pak Aksanul. Tapi kalau boleh tahu, ini kan KLB sudah usai. Madura United kemarin memberikan suara kepada siapa Pak Aksanul dan apa alasannya? Tidak boleh saya sebutkan, nggak bagus juga. Jangan. Ini yang penting Madura mendorong transformasi. Kita tidak ikut lobby-lobby sana sini, kita tidak ikut urusan non teknis di luar, tidak. Kita fokus kepada 15 orang yang sudah diputuskan oleh klub untuk memilih yang terbaik. Memang ada dari 15 orang itu, 5 orang kita tidak masuk ke dalam kepemimpinan yang sekarang ini. Ada 5 orang, kita akui. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari demokrasi. Kita dukung saja yang memang saat ini sudah terpilih, ya kita dukung.
Ya, bicara juga soal tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, ini kan yang juga sangat menyita perhatian publik soal manajemen sepak bola Indonesia. Dari rekomendasi TGPF Kanjuruhan kemarin adalah salah satunya mengadopsi keseluruhan statuta FIFA. Artinya termasuk segala hal yang berbau intervensi pemerintah juga harus dihilangkan. Bagaimana kemudian kalau Ketua Umum PSSI-nya juga seorang menteri, Pak Aksanul? Ya, seperti saya katakan tadi, ini justru kita lihat dari sisi positif posisi Erick Thohir. Ya. Dengan berjalan antara PSSI dan pemerintah bergandengan, itu menjadi segala kepentingan PSSI bisa diakomodir pemerintah, segala keinginan pemerintah untuk memajukan sepak bola, di mana merupakan tuntutan rakyat seluruh Indonesia, itu juga bisa dijalankan. Ya. FIFA pasti akan melihat intervensi yang dimaksud itu sejauh apa. Kalau bergandengan tangan berjalan bersama untuk kemajuan sepak bola, pasti FIFA senang. Nah, terkait tragedi Kanjuruhan, ini yang harus diselesaikan pelan-pelan, terutama mereka-mereka yang menjadi korban dan terdampak. Itu harus dijamin. Ya, negara itu juga harus hadir melalui rekomendasi PSSI dan Kemenpora untuk mengurus mereka ini. Katanya ada yang cacat, ada yang tidak bisa sekolah, orang tuanya kehilangan sehingga mereka tidak mendapat jaminan kehidupan yang pasti. Itu harus dipikirkan. PSSI harus menjamin mereka karena ini adalah ulah PSSI. Kejadian ini kan karena adanya kompetisi yang digulirkan oleh PSSI. Nggak bisa lepas tanggung jawab. PSSI bertanggung jawab kepada Kemenpora nanti merekomendasikan agar disiapkan suatu paket penyelesaian yang komprehensif. Penegak hukumnya jalankan, sekarang sudah jalan di pengadilan, tapi recovery terhadap korban juga harus dijalankan. Nah, ini menjadi program Saudara Erick Thohir dalam tahun ini. Ya. Anda sebagai Presiden Klub Madura United juga pasti ingin Liga Sepak Bola Indonesia berjalan dengan baik. Apakah Anda yakin dengan kepengurusan PSSI saat ini, baik itu Liga 1 atau usulan untuk kembali menggulirkan Liga 2 dan Liga 3 ini dimungkinkan dalam kondisi saat ini, Pak Aksanul? 15 orang pengurus sudah terpilih. Ya, tidak ada alasan lagi kita pesimis sebelum mereka kita lihat pekerjaan mereka. Nggak boleh. Kita harus tetap dukung mereka, kita lihat seperti apa. Orang mengatakan, Pak, ini masih ada orang-orang lama yang duduk. Ya sudahlah, tugas Saudara Erick Thohir, Saudara Menpora, dan Saudara Zainuddin Amali, Saudari Ratu Tisa, untuk merubah. Kalau orangnya tidak bisa dirubah, karena orangnya tetap terpilih, ada 6 orang yang tetap terpilih, tapi mereka harus dirubah cara pandangnya. Cara pandang tentang memajukan sepak bola harus dirubah oleh mereka-mereka yang ada di dalam ini. Jadi kalau orangnya tidak bisa dirubah, ya sudahlah. Memang mereka sudah terpilih saat ini dan kita harus dukung. Kita harapkan cara pandang mereka tentang pembenahan, perbaikan, dan menjalankan kompetisi, itu kita harus minta mereka untuk merubah sikap. Mindsetnya dirubah, sikapnya dirubah, bahwa sepak bola itu adalah milik rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir yang dimiliki oleh klub. Klub itu jangan sampai ada hal-hal yang menjalankan langkah-langkah yang tidak profesional, termasuk juga keberpihakan wasit segala macam, itu diperbaiki. Karena kekecewaan itu muncul terhadap orang-orang ya yang merasa dirugikan karena ulah-ulah secara kasat mata kelihatan bahwa itu tidak berpihak kepada mereka. Kalau ini dijalankan dengan adil, saya optimis, walaupun kita belum bisa berharap banyak. Dalam 1-2 bulan ke depan, bahkan mungkin dalam 3 bulan ke depan, kita bisa melihat apa yang diputuskan oleh pengurus PSSI saat ini. Dalam bulan depan dia harus memutuskan Liga 2, Liga 3, dan Liga 1 untuk kembali menjadi kompetisi yang normal, ada degradasi dan ada promosi. Kemudian dalam 3 bulan ke depan, seperti yang saya katakan tadi, ada World Cup U20 dengan tri sukses. Ada 6 bulan ke depan lagi, 8 bulan, ada SEA Games di Kamboja. Ini ada Piala Asia. Ini semua adalah tolok ukur. Prestasi oke, kita masih bisa, mungkin tidak bisa langsung luar biasa, tapi ada gradasi peningkatan, tren peningkatan yang semakin baik dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
terutama di dalam internal pengurusan. Jangan sampai pengurus PSSI ini ngurus pengurusnya. Ini yang selama ini terjadi kan ngurusin pengurusnya. Pengurusnya ada kasus ini, ada kasus itu. Sehingga lebih tidak fokus kepada ngurus sepak bola secara keseluruhan. Ya, baik, terima kasih Pak Aksanul Kossasi selaku Presiden Madura United. Kita tentu nantikan gebrakan dari kepengurusan PSSI yang baru untuk dunia sepak bola tanah air. Terima kasih Pak Aksanul.